Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya Taufik Priwaskita, saya Harina Anggur-Laksita, dan saya Anita Citra Wulan Agustianingsih. kami akan membahas mengenai tanah longsor. Nah, yang kami bahas diantaranya yaitu pengertian, lalu penyebab, dan bagaimana tanah longsor itu terjadi, serta di mana dan kapan biasanya tanah longsor itu terjadi. Dan setelah itu, kami juga akan membahas mitigasi bencana pada sebelum terjadinya bencana, pada saat bencana, dan setelah terjadinya bencana. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang 5WH mulai dari apa itu tanah longsor. Nah, apa sih sebenarnya tanah longsor itu? Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Lalu, kenapa tanah longsor bisa terjadi? Nah, tanah longsor dapat terjadi apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahannya. Selanjutnya, siapa sih yang bisa menyebabkan tanah longsor? Nah, untuk itu kami bagi menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor alam. Nah, untuk faktor manusia itu sendiri, sering kita jumpai penebangan-penebangan liar di sekitar kita. Itu juga dapat menjadi salah satu faktor manusia yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Selain itu, penanaman pohon yang tidak sesuai dengan struktur tanahnya pun dapat menjadi faktor manusia yang menyebabkan tanah longsor. Lalu, faktor alam apa sih yang menyebabkan tanah longsor? Ya, karena posisi tanah yang tidak mampu menahan gaya penahannya. Selanjutnya, di mana tanah longsor dapat terjadi? Tanah longsor dapat terjadi di tanah yang gaya penahannya tidak mampu menahan gaya dorongan yang sewaktu-waktu dapat terjadi karena faktor-faktor yang sudah saya sebutkan. Yang terakhir dari yang akan saya jelaskan, bagaimana gejala-gejala tanah longsor itu? Nah, untuk gejala awal tanah longsor, yang pertama, muncul retakan di lereng. Yang kedua, terdengar suara gemuruh. Yang ketiga, muncul mata air baru secara tiba-tiba. Kemudian yang keempat, terjadi amblesan tanah, baik signifikan maupun tidak. Yang kelima, ada perubahan bangunan rumah seperti jendela yang tidak dapat ditutup atau pintu yang tidak dapat ditutup. Selanjutnya, miringnya tiang listrik atau pohon. Dan yang terakhir, terjadi penggembungan tanah pada lereng. Untuk bagian mitigasi akan dijelaskan oleh teman-teman. Bagaimana sih mitigasi bencana yang dapat kita lakukan? Contohnya, waktu pra-bencana. Yang pertama, identifikasi daerah rawan dan pemetaan. Yang kedua, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana alam kepada warga. Yang ketiga, sosialisasi kepada warga melalui penyebaran leaflet. Lalu, jika terjadi retakan, segera ditimbun dengan lempung supaya air tidak masuk ke dalam tanah. Yang terakhir, membuat pipa drainase di bawah tanah sehingga air mengalir secara teratur. Saat terjadi tanah longsor, yang sebaiknya kita lakukan adalah menghubungi pihak terkait, menyelamatkan warga yang tertimpa musibah, pembentukan pusat pengendalian, evakuasi ke tempat yang lebih aman, pendirian dapur umum, pos-pos kesehatan, dan penyediaan air bersih. Dan yang terakhir, pendistribusian air bersih, jalur logistik, tikar, dan waktu pasca bencana, kita dapat mengupayakan semaksimal mungkin pengembalian fungsi kawasan hutan lindung, penyediaan lahan relokasi penduduk yang bermukim, normalisasi areal penyebab bencana, rehabilitasi sarana dan prasarana masyarakat, menyelenggarakan forum kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami berikan kepada teman-teman semua dapat memberikan pelajaran dan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih karena telah memperhatikan dan menonton video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.